Pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Baik, sebelum kita dengarkan kesimpulan dari Pak Quraish, saya masih beri kesempatan untuk bertanya dulu. Silakan. Ya, silakan Ibu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Toto dari Majelis Taklim As-Suroya Bintaro Jaya Sektor 5. Begini Bapak, tadi dikatakan bahwa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Akan tetapi apabila kita mengalami kegagalan demi kegagalan yang berulang-ulang lah, ataupun kesedihan yang berlebihan, seringkali kita menjadi berpikir negatif tentang takdir Allah. Bahkan pada waktu mengalami hal itu, kita menganggap Allah itu tidak menyayangi kita. Yang ingin saya tanyakan, seharusnya bagaimana sikap kita menghadapi kondisi seperti itu? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan putus asa. Tidak boleh putus asa. Ada satu hal, Bu, yang kita harus lihat. Tidak jarang musibah yang dialami itu setelah berlalu ternyata itu baik buat kita. Bisa enggak begitu? Bisa. Ya. Saya ada kenal satu orang. Dia kawin. Istrinya selingkuh. Selingkuh dengan sahabatnya. Dia nangis, sang suami, hanya bukan darah yang keluar dari air mata. Tapi dia kawin lagi. Dia dapat anak, dia bahagia. Pada istrinya yang pertama dia tidak dapat anak. Terus dia berkata, syukur saya pisah dengan dia. Kan banyak yang begitu. Jadi sikap kita kembali, jangan putus asa. Jangan putus asa. Cari itu. Saya kira itu ya. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazlur Rahman Sarif dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Selatan. Apa kabar Prof? Alhamdulillah. Dari tadi telah dijelaskan bahwa Nabi Yakub terkadang menangis ketika dia teringat dengan Nabi Yusuf sehingga seakan-akan matanya buta. Pertanyaan saya adalah, apakah ini termasuk kasih sayang yang berlebihan dan bagaimana Islam memandang dengan kasih sayang yang berlebihan? Terima kasih. Itu naluri manusia. Ya. Anak dicintai wajar, naluri. Saya tadi sudah katakan bahwa bisa jadi ada yang berkata ini berlarut-larut, masa nangis terus, ya toh? Karena sebabnya terus ada. Nabi pun ketika anaknya meninggal itu menangis. Ya, Nabi menangis waktu Nabi Ibrahim, anak beliau bernama Ibrahim. Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan. Ada sahabatnya bilang, Nabi, kamu menangis. Dia terheran-heran, seakan-akan Nabi tidak boleh sedih. Kamu menangis, apa ini? Oh, ini rahmat. Menangis, hati sedih, tetapi tidak berucap kecuali ucapan yang diridhai Allah. Saya pernah jawab sebenarnya hal semacam ini dalam satu episode ya. Saya katakan bahwa orang yang meninggal anaknya, anak meninggal ya, itu dia sudah merasa tidak ada harapannya lagi untuk ketemu di dunia. Ya. Bahkan kalau anak yang meninggal, seorang mukmin akan merasa bahwa anaknya berada di tempat yang baik. Tidak perlu sedih. Ya. Nabi Yakub kasusnya lain. Dia masih tahu anaknya hidup. Dia masih tahu anaknya hidup. Tapi bagaimana nasibnya? Terbayanglah olehnya hal-hal yang bisa jadi menimbulkan ibah, kesian. Pasti yang tergambar dalam benaknya itu bagaimana Yusuf yang kecil itu. Jadi dia menangis. Tapi dikatakan di Quran dia menangis namun menahan diri,
tidak berucap, tidak pukul-pukul ini, menyerahkan, ini ya Allah takdirmu. Tapi saya menangis, saya tidak bisa tahan tangis saya. Sekian, jadi oke. Baik, kita sampai pada kesimpulan gitu. Baik, kita lihat beberapa kesimpulan. Tidak ada halangan untuk melakukan hilah atau cara terselubung untuk memperoleh hak selama itu dilakukan dengan baik dan sopan. Nabi Yusuf tadi, pertanyaannya tadi, itu kan cara terselubung taruh ini karena dia ingin menyelamatkan saudaranya. Tidak ada halangan untuk begitu. 2. Langkah-langkah yang diambil Nabi Yusuf itu adalah atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika Anda merasa ada sesuatu yang secara lahiriah melanggar agama, maka itu dapat dibenarkan setelah mendapat izinnya. Ini serupa dengan kisah seorang hamba Allah yang antara lain membunuh seorang bocah atas perintah Allah SWT. Ingat kisahnya Nabi Khidir ya? Kalau dilihat, tapi dia dapat perintah Allah. Oke. Selanjutnya, ilmu adalah samudra yang tidak bertepi. Setiap yang berpengetahuan pasti ada yang melebihinya. Anda jangan berkata bahwa jika demikian ada yang melebihi ilmu Allah, karena yang dimaksud di sini adalah ilmu makhluk, yakni ilmu yang tidak berdiri sendiri, bukan ilmu Allah yang berdiri pada zatnya. Di sini kan di atas setiap yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Alasan bahwa ada ayah yang telah tua terhormat dalam masyarakat serta sangat mencintai anaknya tidak dapat dipertimbangkan untuk membebaskan seseorang dari hukuman jika hal tersebut mengantar kepada penganiayaan pihak lain. Ini kan tadi saudara-saudaranya Nabi Yusuf berkata, kasihan ada ayahnya yang tua, ya, terhormat, sudah ini sangat sayang pada anaknya, lepaskan aja dia, nanti diganti oleh orang lain. Tidak dapat dijadikan alasan itu kalau hal tersebut mengakibatkan penganiayaan terhadap orang lain. Oke. Nabi Yusuf tidak menuduh saudaranya mencuri. Karena dia tahu persis bahwa dia tidak mencuri. Itu sebabnya ia menggunakan kalimat yang kami temukan harta benda kami padanya. Demikianlah seharusnya seorang harus pandai-pandai memilih kalimat yang menjadikannya tidak berbohong. Saya sedikit biasa saya pernah tulis ini di koran. Biasa ada seorang kepala kantor pesan sama sekretarisnya, kalau ada yang tanya saya di telepon, bilang saya tidak ada. Ya kan begitu ya? Bohong nggak itu? Nah, sekarang bagaimana supaya ini? Si sekretaris jawab begini, dia tidak ada di tempat saya. Kan benar dia tidak ada. Dia ada di kantornya di sana, dia ada di ruangannya di sana. Nah, itu hilah. Kalau terpaksa, pilihlah kata-kata yang bisa tidak terlalu. Itu sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu ditanya, ini siapa nih perempuan ini? Dia punya istri Sarah. Itu raja waktu itu selalu ingin mengambil perempuan yang cantik, tapi syaratnya istri orang. Jadi waktu ditanya, ini siapa ini cantik? Nabi Ibrahim menjawab, ini saudara saya. Saudaranya atau bukan? Maksudnya saudara saya seagama, saudara saya seketurunan, bukan saudara saya sekandung. Ya kan? Jadi itu kalau Anda dalam posisi yang sulit untuk menghindar itu. Oke. Baik Pak, terima kasih atas uraian yang sangat bermanfaat. Besok kita ketemu lagi ya Pak ya. Insya Allah. Terima kasih Ibu, juga terima kasih semua. Pemirsa, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya orang yang berputus asa itu hanyalah orang-orang kafir. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi besok di waktu yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.